Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Kepada Bapak Andri Sungkowo MPDI yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi dan seluruh mahasiswa PAI Stainu Temanggung yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang telah saya susun, dan insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa di MTS Cokro Aminoto, Lebakwangi, Kecamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Adapun poin A yaitu latar belakang. Nah, istilah perpustakaan ini memang sudah bukan suatu yang asing bagi seseorang di masa sekarang ini. Nah, istilah ini begitu populer, bahkan mungkin orang non akademis pun mengerti bahwa perpustakaan ini adalah tempatnya buku. Jauh sebelum buku dikenal banyak orang, istilah perpustakaan juga belum banyak diketahui orang, tetapi bisa dipastikan bahwa perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia, karena perpustakaan merupakan produk manusia itu sendiri. Pada dasarnya perpustakaan ini merupakan bagian dari budaya bangsa, khususnya yang berkenaan dengan budaya literasi atau keteraksaraan. Nah, budaya baca, budaya tulis, dokumentasi, dan informasi. Kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang terjadi membutuhkan proses dan waktu yang panjang setelah diadaptasi, diuji, dikaji, dan juga diterima oleh masyarakat. Setiap lembaga pendidikan ini sudah seharusnya untuk dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang relatif memadai terhadap anak didiknya. Apa yang terkumpul dalam koleksi perpustakaan ini merupakan panduan pedoman bagi warga sekolah untuk mempersiapkan, menata, mewujudkan cita-cita. Ini masalahnya adalah hingga sekarang kualitas pendidikan di negara Indonesia belum mencapai titik keberhasilan. Hal tersebut ini dipengaruhi dan oleh berbagai faktor, mulai dari sistem pendidikan yang belum mapan, anggaran yang kurang, perpustakaan yang belum memadai, serta fasilitas yang masih jauh dari standar kelayakan. Ini dijelaskan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi
keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jadi perpustakaan sekolah ini merupakan salah satu sarana belajar yang berdampak dominan dalam membangun dunia pendidikan. Nah, salah satu peranan perpustakaan di sekolah ini adalah meningkatkan prestasi belajar siswa maupun meningkatkan pengetahuan siswa. Nah, dengan adanya perpustakaan ini diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilannya untuk mencari informasi bagi keperluan mereka secara mandiri. Ini masalah yang dihadapi guru PAI Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi ini adalah rendahnya motivasi siswa untuk belajar dan membaca buku-buku mata pelajaran PAI di perpustakaan, sehingga berdampak kepada rendahnya prestasi belajar PAI siswa. Nah, untuk meningkatkan prestasi belajar PAI siswa, maka dapat dilakukan dengan cara guru mendorong para siswa agar lebih aktif dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan membaca dan mempelajari buku-buku mata pelajaran PAI secara mandiri. Ya, jadi perpustakaan ini merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang juga mempunyai posisi cukup strategis. Nah, jadi setiap usaha dalam upaya peningkatan prestasi belajar PAI siswa perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan sarana buku PAI di perpustakaan serta menumbuhkan motivasi membaca. Selain itu, sudah seharusnya guru dalam kegiatan mengajar dengan kreatif dapat memotivasi siswa gemar membaca buku-buku PAI serta berinovasi dengan mendorong siswanya untuk maju dan meningkatkan prestasi belajar PAI siswa secara mandiri. Nah, prestasi belajar PAI siswa Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi diukur menggunakan alat yang disusun untuk dapat mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Prestasi belajar PAI yang dicapai siswa Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi mencerminkan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Siswa yang memiliki kemampuan dasar PAI tinggi ini akan mencapai prestasi belajar yang tinggi. Kemampuan ini merupakan kemampuan internal yang harus dinyatakan atau dibuktikan dalam prestasi belajar PAI siswa yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi terwujudnya kondisi yang mendukung terpeliharanya motivasi untuk pemanfaatan perpustakaan di MTS Cokroaminoto Lebakwangi untuk mendalami dan membaca materi PAI diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar meskipun tantangan yang dihadapi adalah rendahnya motivasi siswa untuk membaca buku-buku mata pelajaran PAI di perpustakaan dan kurang tersedianya waktu untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Nah, berdasarkan urian-urian yang tadi penulis sampaikan, ini peneliti beranggapan bahwa pemanfaat perpustakaan sekolah dengan cara membaca buku-buku pelajaran PAI apabila dilakukan secara terus-menerus ini dapat menumbuhkan motivasi membaca ya, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar PAI siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi. Nah, untuk mewujudkan minat dan motivasi membaca siswa, maka guru harus memfasilitasi kebutuhan bacaan siswa sehingga motivasi membaca materi PAI terus terpupuk dengan subur sehingga mereka menjadi dewasa dan dapat menjadi bekal kehidupannya.
Nah, berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara ya dengan judul pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, selanjutnya adalah identifikasi masalah, ya, merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan. Ini penulis menentukan ya beberapa identifikasi masalah, diantaranya yang pertama siswa kurang mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar di sekolah. Yang kedua, siswa kurang tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, motivasi siswa untuk membaca materi mata pelajaran PAI di perpustakaan relatif rendah. Yang keempat, penyediaan buku PAI di perpustakaan ini kurang memenuhi kebutuhan dan buku-buku yang ada ini kurang diminati siswa. Yang keenam, pengelolaan manajemen perpustakaan yang kurang inovatif sehingga penataan dan ruang perpustakaan relatif monoton. Yang keenam, ini siswa lebih tertarik untuk menghabiskan waktu untuk bermain daripada digunakan untuk membaca buku-buku PAI di perpustakaan. Yang terakhir adalah prestasi belajar PAI siswa relatif rendah sehingga pemahaman siswa pada materi PAI juga relatif rendah. Adapun batasan masalah, ya, sebenarnya permasalahan lebih luas berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan dan prestasi belajar siswa. Namun karena keterbatasan peneliti, maka dalam penelitian yang akan dilakukan pembatasan permasalahan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada tingkat pemanfaatan perpustakaan sekolah. Ya, peneliti juga mendeskripsikan prestasi belajar PAI siswa dan besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Banjarnegara. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pemanfaatan perpustakaan sekolah MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI pada siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, adapun kegunaan hasil penelitian, ya, manfaat yang diharapkan, ya, yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat praktisnya bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta sebagai ajang latihan dalam menerapkan teori-teori yang pernah dipelajari di bangku kuliah. Dan yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan masukan bagi sekolah dalam pengelolaan dan pelayanan kegiatan perpustakaan sehingga dapat meningkatkan ketertarikan para siswa dalam memanfaatkan buku-buku penunjang mata pelajaran demi tercapainya visi dan misi pendidikan. Nah, yang keempat, bagi perpustakaan, penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk meningkatkan manajemen dan organisasi perpustakaan sekolah agar tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, dan perpustakaan dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip manajemen. Nah, yang kelima, bagi jurusan PAI, ini hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan hasil pembelajaran selama berada di bangku kuliah ke lapangan dan untuk menambah koleksi pustaka yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Nah, bagi pembaca, ini dapat memberikan informasi kepada pembaca yang berhubungan dengan pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi belajar siswa agar pembaca mengetahui pentingnya perpustakaan untuk peningkatan prestasi belajar. Nah, adapun manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu, pengetahuan, dan pendidikan, terutama mengenai pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di MTS Sekolah Menengah Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Baik, masuk ke bab yang kedua, yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, deskripsi teori. Poin ke-1 adalah perpustakaan sekolah. Ini secara etimologis, istilah perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka yang berarti buku atau kitab. Dan yang kedua, dalam bahasa asing ini dikenal dengan istilah library, dalam bahasa Inggris liber atau libri, bahasa Latin. Kemudian bibliotheque dalam bahasa Prancis, dan Biblia bahasa Yunani. Ini dijelaskan oleh Sujatmo. Kemudian perpustakaan mengandung arti tempat, gedung yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan dan sebagainya, koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Ini dijelaskan oleh Dendi Sugono dan kawan-kawan. Nah, dari kata dasar inilah kemudian menimbulkan istilah turunan lain seperti bahan pustaka, pustakawan, kepustakaan, dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan ini adalah suatu unit kerja dari satu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku atau non-book material yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Ini dikutip dari Ibrahim Bufadal. Nah, menurut Darmono ini memberikan definisi perpustakaan sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka
secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Nah, dengan demikian pengertian perpustakaan sekolah ini tidak jauh berbeda dengan pengertian perpustakaan umum, hanya saja tempatnya di sebuah lembaga pendidikan. Perpustakaan sekolah adalah unit kerja dari lembaga pendidikan yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka, baik yang tertulis, tercetak, maupun grafis lainnya yang diatur dan diorganisasikan secara sistematis untuk dipergunakan secara berkesinambungan sehingga dapat membantu murid-murid dan guru-guru dalam proses belajar mengajar. Nah, dari definisi yang tadi telah disampaikan, ini penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar perpustakaan adalah salah satu unit kerja lembaga tertentu yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka, baik yang tertulis, tercetak, maupun grafis lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tape yang diatur dan diorganisasikan secara sistematis untuk dapat dipergunakan secara berkesinambungan sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan bagi pemakainya. Kemudian perpustakaan ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pusat sumber belajar yang tersedia untuk menyimpan dan untuk memanfaatkan belajar yang berupa cetak maupun non cetak. Yang kedua yaitu prestasi belajar PAI. Prestasi belajar ini merupakan kelompok kata yang berasal dari kata prestasi dan belajar. Nah, adapun kata prestasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Ya, kemudian dalam bahasa Indonesia ini menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Nah, dalam kamus psikologi ini disebutkan bahwa prestasi atau achievement ini adalah yang pertama pencapaian atau hasil yang telah dicapai, yang kedua sesuatu yang telah dicapai, yang ketiga suatu tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas atau tingkat tertentu dari kecakapan atau keahlian dalam akademis. Nah, prestasi merupakan satu tingkat khusus hasil keahlian dalam karya akademis yang dinilai oleh guru-guru lewat tes yang dilakukan atau dibakukan atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. Nah, sedangkan belajar ini adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Nah, pendidikan agama Islam itu sendiri ini adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan juga terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk dapat menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, pendidikan Islam ini dimulai dengan konsep tentang manusia. Nah, hal ini terlihat dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang artinya dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, mereka menjawab, maka Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya
Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berikutnya adalah kerangka berpikir, ya, pemanfaatan perpustakaan sekolah akan menjadi pendorong atas bangkitnya prestasi PAI, karena dengan demikian anak akan memiliki kegemaran belajar membaca materi PAI sehingga pendorong tumbuhnya kebiasaan membaca, kemauan dan kemampuan memahami materi PAI. Nah, bersembunyinya pemahaman materi PAI adalah karena adanya kebiasaan memanfaatkan perpustakaan untuk membaca buku. Nah, sedangkan kebiasaan membaca akan terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan di perpustakaan yang baik, menarik, memadai, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Selanjutnya adalah hipotesis, ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Penulis ini merumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis alternatif atau HA. Ya, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel yang lain. Ya, sedangkan hipotesis alternatif yang dikemukakan ini berbunyi ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan sekolah ini terhadap prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Dan yang kedua, hipotesis nihil atau HO. Ini artinya adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Nah, hipotesis nihil ini sebagai landasan penelitian berbunyi tidak ada pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian hasil pengujian hipotesis penulis dibuktikan dengan argumentasi. Jika hipotesis nihil terbukti, maka hipotesis alternatif ditolak, yang berarti tidak ada hubungan. Akan tetapi jika hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis nihil ditolak, dan artinya ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke bab 3, prosedur penelitian. Yang pertama, metode. Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ini terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di Madrasah Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Bagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan metode penelitian tersebut, ya, maka penelitian ini masuk kepada jenis penelitian kuantitatif dengan analisis statistik. Nah, yang B, populasi dan sampel, ya, menurut Suharsimi Arikunto, ya, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen, ini ada wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Nah, dilihat dari jumlahnya, populasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jumlah terhingga terdiri dari elemen dengan jumlah tertentu. Jumlah tak terhingga ini terdiri dari elemen yang sukar sekali dicapai batasannya.
Nah, populasi yang dimaksud adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 184 siswa. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lebih lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Nah, bila peneliti akan meneliti sebagian populasi, maka penelitian ini disebut penelitian sampel. Nah, dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa bila subjek kurang dari 100 orang, maka dapat diambil seluruh subjek. Nah, tetapi bila lebih dari 100, maka diambil 10-15% atau 20-25% atau dapat lebih. Nah, jumlah populasi di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan ini adalah 180 siswa. Nah, peneliti ini mengambil 26% dari populasi, yakni menjadi 48 siswa MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sebagai antisipasi kesulitan mengumpulkan seluruh subjek. Kemudian teknik sampling yang penulis gunakan adalah teknik random sampling. Menurut Sutrisno Hadi, random sampling artinya suatu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam populasi untuk dijadikan peserta sampel atau pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur pada waktu penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode angket untuk mengumpulkan data tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dan prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Angket yang akan digunakan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitas. Nah, adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi ini adalah sangat baik, yaitu A dengan skor 4, kemudian baik dengan skor 3, cukup baik dengan skor 2, dan kurang baik dengan skor 1. Nah, dengan skala pengukuran ini maka nilai variabel yang diukur tersebut dengan instrumen skala Likert ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka ya, sehingga lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode angket. Angket ini merupakan sejumlah pertanyaan yang tertulis dan digunakan memperoleh informasi dari responden tentang pribadi siswa sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada yang dialami responden. Metode angket digunakan untuk mengungkap pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, yang kedua, metode wawancara ya. Ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang profil objek penelitian ya, proses pemanfaatan perpustakaan sekolah dan tingkat prestasi belajar PAI siswa madrasah
Sanawiyah Cokroaminoto Lebakwangi, serta hal-hal lain yang relevan ya dengan judul penelitian ini. Yang ketiga adalah metode observasi. Ini adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Kalau wawancara dan kuesioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek yang lain. Nah, dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data gambaran umum tentang keadaan sekolah seperti keadaan gedung, letak geografis, dan keadaan sarana dan prasarana. Nah, hal ini dilakukan sebagai penjajakan awal dan seterusnya terhadap lapangan penelitian agar penulis lebih memahami kondisi sebenarnya sehingga memperoleh data yang valid. Nah, berikutnya adalah teknik analisis data ya, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan rata-rata dan simpangan baku serta untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik analisis data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 16 ya. SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences. Ini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis statistik. Nah, lebih lanjut untuk mengetahui variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah dan variabel prestasi belajar PAI siswa di MTS Cokroaminoto Lebakwangi Pegadongan Kabupaten Banjarnegara, data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan skor atau nilai dengan rumus yaitu P sama dengan F per N kali 100% ya, dimana P adalah jumlah prosentase, F ini adalah frekuensi yang sedang dicari prosentasenya, dan N ini number of case atau jumlah frekuensi atau banyaknya individu, dan 100% ini adalah bilangan konstan ya. Setelah didapatkan data dan ditabulasikan, langkah selanjutnya adalah mengolah dengan menganalisis data. Adapun rumus regresi untuk menganalisis data tersebut yaitu dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X pangkat 2 kali N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y pangkat 2, di mana RXY ini adalah koefisien korelasi antara X dan Y, kemudian X skor butir, Y adalah skor total butir, dan N adalah jumlah subjek. Kemudian untuk analisis uji signifikasi korelasi, rumus selanjutnya adalah T hitung sama dengan R akar N min 2 per akar 1 R pangkat 2. Nah, analisis selanjutnya bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap uji hipotesis yang dilakukan guna mengambil kesimpulan yang lebih valid. Nah, mengadakan interpretasi mengenai besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar PAI siswa adalah antara 0,800 sampai dengan 1,000. Ini adalah sangat tinggi, antara 0,600 sampai dengan 0,799 ini adalah tinggi. Kemudian antara 0,5
0,400 sampai dengan 0,599 ini sedang. Kemudian antara 0,200 sampai dengan 0,39 ini adalah rendah. Kemudian antara 0,000 sampai dengan 0,199 ini adalah sangat rendah. Ya, masuk ke bagian bab 5, organisasi dan jadwal penelitian. Yang pertama, organisasi penelitian. Organisasi penelitian diperlukan apabila penelitiannya dilakukan oleh tim atau kelompok. Yang mengingat penelitian ini adalah penelitian individu, maka peneliti tidak menyusun atau membuat organisasi penelitian. Nah, yang kedua, jadwal penelitian untuk memudahkan dalam proses penelitian dan untuk mencapai target yang diharapkan, maka peneliti perlu membuat jadwal kegiatan penelitian dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Ya, untuk jadwal penelitian yang pertama adalah menyusun proposal yang dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2, kemudian penyusunan instrumen pada minggu ke-3, kemudian seminar proposal dan instrumen penelitian pada minggu ke-3 dan 4, kemudian pengajuan validitas dan reliabilitas instrumen pada minggu ke-3 dan ke-4, kemudian yang kelima penentuan sampel pada minggu ke-4 dan hingga ke minggu ke-8, kemudian pengumpulan data pada minggu ke-5 hingga minggu ke-8, dan analisis data pada minggu ke-5 hingga minggu ke-9, kemudian pembuatan draft laporan pada minggu ke-10 dan ke-11, kemudian seminar laporan pada minggu ke-12, kemudian menyusun laporan pada minggu ke-13 dan ke-14, dan yang terakhir adalah penggandaan laporan penelitian pada minggu ke-15. Kemudian selanjutnya adalah bab 5, biaya yang diperlukan. Ini perlu diketahui, penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan dengan sistem analisis statistik, di mana data yang diperoleh adalah dari kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk itu diberikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam metode penelitian. Nah, rekapitulasi biaya penelitian meliputi 60% digunakan untuk tenaga dan 40% digunakan untuk bahan peralatan penelitian, kemudian perjalanan penelitian, dan biaya lain-lain. Nah, ya, adapun rencana biaya yang akan dikeluarkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kertas mika proposal penelitian sebesar Rp31.000, kemudian print pra proposal penelitian sebesar Rp65.000, kemudian fotokopi dan penjilitan proposal penelitian Rp120.000, kemudian fotokopi kuesioner dan membeli amplop sebesar Rp240.000, kemudian transportasi selama penelitian Rp450.000, kemudian servis printer, cartridge dan tinta tabung Rp372.000, kemudian konsumsi selama penelitian ada Rp650.000, kemudian tinta hitam 3 botol Rp120.000, kemudian kertas A4 70 gram 4 rem Rp192.000, kemudian kertas A4 80 gram 1 rem ada Rp54.000, kemudian ballpoint untuk pengisian kuesioner Rp20.000, perlengkapan alat tulis kantor Rp115.000,
kemudian souvenir lokasi penelitian Rp85.000, kemudian kirim dokumen Rp64.500, kemudian print jilid dan kertas hijau ini Rp12.000, kemudian yang terakhir adalah jilid, fotokopi, CD dan lain-lain Rp150.000. Jadi jumlah total pengeluaran penelitian yaitu sebesar Rp2.740.500. Ya, sekian presentasi dari proposal skripsi yang telah disusun. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon bimbingan dari Bapak dosen jika banyak terjadi kekeliruan dalam penyusunan proposal skripsi yang telah saya susun dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.